walaupun Pak Agung sudah menceritakan alasannya, tapi buat Ibu itu sama sekali nggak masuk akal. Tidak, tidak masuk Ibu akal. pernah marah nggak sih sama Pak Agung? Pernah ngebentak gitu? "Aduh Bapak Ngeselin banget nih. ngeselin banget, saya tuh capek, bawel banget," gitu. Pernah gitu nggak? Tanyanya ke sana dong, mesti ke Pak Agung. Pak Agung? Enggak, saya tanya dulu sama Oh, Ibu, baru ke sini. Sepanjang pernikahan saya, bagi saya suami saya adalah imam dan kalau orang Jawa bilang katanya neraka katut, surga katut gitu Mas. Makanya Oh, saya nggak mau. Pak Agung, bisa kita berdialog, Pak? Silakan Mas. Ya, kita udah mendengarkan dari istri Bapak, apa yang menimpa Bapak, dan kita sangat-sangat ya bersipatilah kepada Bapak ya. Dan kita juga mendengarkan betapa istri Anda udah merawat Anda berbulan-bulan di rumah sakit, tidur di rumah sakit, berangkat kerja dari rumah sakit, kembali ke rumah sakit untuk merawat Anda, sampai katanya pada suatu hari Pak Agung mohon maaf minta berpisah dari Ibu karena kasihan melihat Ibu. Betul demikian Pak Agung? Betul Mas. Saya memang mengatakan seperti itu karena saya melihat istri saya masih muda Mas. Dan kondisi fisik saya seperti ini, saya merasa seperti mempunyai utang pada istri saya. Sehingga istri saya anjurkan untuk nikah lagi. Tapi saya, saya nggak tahu istri saya kelihatannya agak keberatan Mas. Pak Agung punya perasaan nggak waktu ngomong seperti itu ya terhadap istri yang udah demikian mengabdi? Saya memahami dan saya tahu itu. Tapi kembali kepada masalah fisik saya Mas. Saya setiap hari saya melihat istri saya kasihan Mas. Jangan berkata gitu Mas. Pak Agung kan sudah menikah dengan Ibu 25 tahun. 25 tahun. Betul 25 tahun ya? Betul ya? Betul. 25 tahun ini kan tentunya bukan waktu yang sedikit untuk bisa mengenal pribadi seseorang. Apalagi sebagai seorang istri, pasti Pak Agung sudah tahu sekali apa yang disukai, apa yang nggak disukai, apa yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan oleh Ibu. Apakah Bapak sudah memikirkan sampai ke situ sehingga Bapak memutuskan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan? Sudah Mbak, memang sudah saya pikirkan. Walaupun memang saya mengeluarkan kata-kata seperti itu sangat berat sekali. Cuman saya ingin Maaf Mas Emil, Ya. Kak Dian. Mhm. Sebetulnya adik saya ini terlalu emosional Ya. dengan keadaan fisik seperti ini. Oke, Pak Agung belum tentu Bapak benar kan bahwa apa yang Bapak bilang tadi justru membahagiakan Ibu. iya, Kalau Sebentar, justru sebentar, sebentar. sebaliknya, Dian, barangkali ya, yang harus esensial kita tanyakan apakah Pak Agung melihat bahwa kebutuhan satu itu yang diinginkan oleh istri Bapak iya. sehingga Bapak menganjurkan cari yang lain yang lebih mampu dari Bapak. jadi begini Mas. Kita ini kan, dan saya sendiri berpikir manusiawi Mas. Dalam tempo kurun waktu 6 bulan saya di rumah sakit, saya tidur saya tidak bisa apa-apa. Saya melihat istri saya yang begitu masih muda belia, energik. Jadi saya langsung berpikir mengenai masalah yang satu itu. Istri Anda 54 tahun dengan muda juga loh Pak. Nggak tahu Itulah, kalau di mata itu hebatnya Pak Agung. Di matanya Pak Agung, Ibu Imelda itu tidak pernah tua. wow. Cinta itu kadang-kadang tidak logik ya, tapi kita saksikan seperti ini. Barangkali Mbak Rey ingin Pak menyampaikan Agung, sesuatu. boleh bertanya? Waktu masa pacaran dahulu sebelum menikah itu berapa lama? Saya berpacaran Perkenalan dan pendekatan selanjutnya itu berapa lama? cukup lama Mbak. Kira-kira ada 5 atau 6 tahun Mbak. Bayangkan pada waktu 5-6 tahun itu, sekarang Bapak minta beliau istri tercinta ini untuk menikah lagi. Makan waktu 5-6 tahun lagi. Kayaknya itu tidak relevan ya. Kayaknya Pak Agung ada rasa kesal di dalam. Kecewa terhadap diri sendiri. Marah terhadap diri sendiri. Itu sebetulnya
tidak perlu terjadi. Banyak yang mengalami lebih parah dari Mas Agung. Tahu nggak Mas Agung? Kalau saya lihat dari sini, wah ganteng sekali. Ganteng betul. Tidak perlu berpikir yang jauh daripada jangkauan hati dan kerukunan keluarga yang begitu indah. Saya rasa Pak Agung pikir kembali deh. Kita mulai pembicaraan ini untuk melihat bahwa istri itu merupakan satu rahmat, kebahagiaan yang luar biasa dengan sudah apa cucu? Sudah ada? Oh, bayangkan itu, indah sekali. Ini bulan Ramadan. Bapak ayo, nanti Bung Helmi akan lebih mendalam menggali supaya kepada keluarga juga tidak berburuk sangka. Ya. Saya juga pernah tanya, Bu. Ya. Mas, tapi kenyataannya jawabannya selalu begitu terus. Apa Ibu tanyakan? Kenapa mau suruh saya nikah lagi? Apakah saya sudah tidak pantas di mata dia, Mas? Tapi dia tetap saja. Kemarin itu Imelda, Iya. kemarin Mas Agung, kemarinnya itu masa-masa pada waktu sedang marah terhadap dirinya sendiri. Marah terhadap dirinya, kondisinya. Merasa malu terhadap Imelda. Itu yang sebetulnya muncul. Tapi saya rasa tidak perlu malu, Bu. Betul, apa yang kamu sampaikan Imelda betul sekali. Kita ini membantu sekarang untuk membukakan pintu. Pintu hatinya Mas Agung yang ganteng ini. Bu Win, Win? Ada dua hal di sini yang saya lihat bahwa permintaan Pak Agung kepada Ibu Imelda ini, satu tadi betul seperti kata Ibu Re, itu didasari oleh kekecewaan terhadap diri sendiri. Barangkali juga Pak Agung mesti melihat bahwa kebahagiaan Ibu Imelda itu tidak bisa diukur oleh Pak Agung. Kebahagiaan Ibu Imelda itu menurut definisi Ibu Imelda sendiri, yang kalau saya tangkap dari tadi, dengan menikah dengan Pak Agung, walaupun Pak Agung sekarang kondisinya sudah berubah, Ibu Imelda tetap bahagia gitu. Jadi kalau beliau sudah bahagia dengan kondisi itu, jangan didefinisikan oleh Pak Agung yang hanya melihat dari sisi kebutuhan biologis gitu ya. Baik, boleh saya potong, saya langsung akan bertanya tentang pertanyaan itu. Ibu Imelda, apakah Ibu dengan kondisi Pak Agung seperti itu bahagia? Saya bahagia sekali. Amin. Pak Agung dengan? Amin. Jujur Ibu katakan Ibu bahagia? Iya, saya ingin sampai mati mendampingi beliau. Dan Ibu bahagia? Saya sangat bahagia. Tidak ada pengorbanan, tidak ada paksaan? Tidak ada paksaan sama sekali. Luar biasa. Ustaz, luar biasa ya. betapa luar biasanya nilai satu kebersamaan. Kita lihat bagaimana mereka nanti bisa memecahkan permasalahan. Baik. Episode sebelumnya kita mendapatkan seorang istri yang menderita kanker 3 tahun dan kemudian tidak bisa melayani suaminya, dan dia akhirnya mencarikan istri untuk sang suami. Ini terbalik nih Dian ya. Waktu itu kita berhasil, apakah ini akan berhasil? Semoga, insya Allah. Dan semoga juga kita menyelesaikan dengan cara tidak perlu pakai perang mulut gitu ya. Ya, Ini episode yang sangat istimewa, bulan baik, bulan penuh ampunan. betul. Hari baik, bulan baik, di mana semua niat baik tentunya akan mendapatkan respon yang baik. Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Bagi Anda yang baru bergabung, barangkali kita bisa ceritakan lagi. Dian bisa ceritakan profil dari suami istri yang hadir pada malam ini. Pak Agung dan Bu Imelda sudah 25 tahun menikah, mereka punya 2 orang anak, bahkan sudah punya 1 orang cucu. Beberapa waktu yang lalu Pak Agung mendapatkan kecelakaan di tempat pekerjaan sehingga kondisi Pak Agung menjadi lumpuh. Dan pada saat itu Bu Imelda sama sekali tidak merasa keberatan untuk merawat Pak Agung lahir dan batin. Tapi pada satu saat tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba Pak Agung meminta Bu Imelda untuk meninggalkan beliau dan mencari laki-laki lain sebagai pasangan. Tentunya Bu Imelda menolak. Iya Bu? Iya, betul sekali, saya menolak keinginan yang tidak masuk akal bagi saya. Oke. Walaupun Pak Agung sudah menceritakan alasannya, tapi buat Ibu itu sama sekali nggak masuk akal. Tidak.
Mas. Ibu pernah marah nggak sih sama Pak Agung? Pernah ngebentak gitu? Aduh, Bapak Ngeselin banget nih. ngeselin banget, saya tuh capek, bawel banget gitu. Pernah gitu nggak? Tanyanya ke sana dong, mesti ke Pak Agung. Pak Agung? Nggak, saya tanya dulu sama Oh. Ibu, baru ke sini. Sepanjang pernikahan saya, bagi saya suami saya adalah imam, dan kalau orang Jawa bilang katanya neraka katut, surga katut gitu Mas. Makanya saya nggak mau. Neraka Wow. katut, surga nunut. Iya. Ya, Surga nunut neraka katut. enggak kebalik saya betul. Balik. Surga nunut neraka katut. Nah, surga Oh. nunut, neraka Neraka katut. katut. Ya, Pak Agung. Pak Agung pernah nggak sekali aja Bu Imelda bersikap kasar sama Bapak? Tidak pernah, Mbak. Nggak pernah. Iya, Selalu meladeni dengan baik. selalu meladeni dengan baik. Oke. Yang lebih wajar itu adalah Ibu Imelda yang minta pisah. Harusnya. Yang lebih wajar begitu kan? Ya, kalau secara logika. Tapi Bapak- itulah. Mas, ada yang mau disampaikan Mas? Maaf, Mas Ame. Seharusnya Mas Agung itu pun juga terima kasih kepada adik saya. Selama ini kan dia sudah diurus sama adik saya selama dia lumpuh di rumah sakit. Adik saya sampai kerja, pulang, dia selalu di rumah sakit. Iya. Tapi seharusnya Mas Agung itu tidak boleh mengatakan bahwa adik saya harus mencari untuk kawin nikah lagi. Kan Itu saya salah. paling tidak Mungkin Salah, karena salah saking besar cintanya, mungkin karena saking cintanya dia udah merasa bahwa waduh pengorbanan dia terlalu Itu besar. tidak, Mas. Itu Hmm. salah. Perjuangan dia tidak sama sekali tidak ada artinya menurut dia. Itu apa kamu punya pikiran yang sehat apa tidak?